Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nazira Sadira, Lucy Amirah, Nurul Adila Lubis, dan Anissa saya sendiri. Di sini kami ingin menjelaskan tentang mikrobiologi tanah. Nah, sebelum kita masuk ke inti materi, akan lebih baik kita mengetahui dulu apa sih makna tanah itu? Tanah adalah lapisan teratas dari permukaan bumi yang mengandung partikel batuan dan mineral yang tercampur dengan materi organik. Pembentukan tanah diawali dari pemecahan batuan dan materi lainnya menjadi bagian-bagian kecil pada permukaan bumi. Tanah sangat penting perannya bagi semua kehidupan di bumi karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan dan tanah menjadi lahan untuk sebagian besar makhluk hidup darat tinggal dan bergerak. Ada 4 komponen dari tanah. Yang pertama yaitu mineral. Ada 45% mineral dalam tanah. Mineral ini adalah komponen tanah yang paling penting karena berhubungan langsung dengan tingkat kesuburan tanah. Yang kedua, ada zat organik. Zat organik yang terkandung dalam tanah sebanyak 5% dan ini berasal dari sisa-sisa penguraian tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, itu ada air. Ada 25% air pada tanah. Air merupakan komponen tanah yang sifatnya dinamis atau dapat berubah-ubah. Yang keempat, ada udara. Persentase udara ini sama dengan air, yaitu 25%. Tanah yang baik bagi tumbuhan adalah tanah dengan rongga udara besar, sehingga ventilasi cukup dan mampu menahan air. Kemudian kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu mikroorganisme pada tanah. Mikroorganisme adalah organisme yang berukuran sangat kecil dan tidak dapat terlihat oleh mata telanjang. Tanah yang subur mengandung lebih dari 100 juta mikroorganisme per gram tanah. Secara umum, aktivitas mikroorganisme dalam suatu tanah sangat ditentukan oleh ketersediaan substrat energi dan unsur hara anorganik. Pertumbuhan dan aktivitas mikroorganisme ditentukan oleh sifat fisik dan kimia tanah. Beberapa sifat fisik tanah yaitu temperatur, tekanan osmotik, tegangan permukaan, radiasi, kekentalan atau viskositas, fenomena adsorpsi. Kemudian untuk sifat kimia tanah yaitu air, pH, kualitas dan kuantitas hara organik dan anorganik, udara, senyawa, oksidasi, reduksi, dan pendorong serta penghambat pertumbuhan tanaman. Kemudian, jenis-jenis mikroorganisme pada tanah terbagi 8, yaitu bakteri, jamur, alga, protozoa, mikoriza, mikroba perombak bahan organik, mikroba penyubur tanah, dan mikroba patogen. Yang pertama, bakteri. Bakteri dapat menjajah mineral di dalam tanah dan membantu mempengaruhi pelapukan dan penguraian. Komposisi tanah secara keseluruhan dapat menentukan jumlah bakteri yang tumbuh di dalam tanah. Semakin banyak mineral yang ditemukan di suatu daerah dapat menghasilkan lebih banyak bakteri. Bakteri ini juga akan membentuk kesehatan tanah secara keseluruhan. Yang kedua, ada jamur. Jamur berfungsi sebagai sumber makanan bagi organisme lain yang lebih besar. Hubungan simbiosis yang menguntungkan dengan tumbuhan atau organisme lain dan kesehatan tanah. Jamur dapat tumbuh di tanah kering karena jamur bersifat aerobik atau bergantung pada oksigen. Semakin tinggi kadar air dalam tanah, maka semakin sedikit kadar oksigen bagi pertumbuhan jamur. 3. Alga. Alga dapat membuat nutrisinya sendiri melalui proses fotosintesis. Alga dapat hidup di bawah permukaan tanah dengan kondisi suhu dan kelembapan yang beragam. Alga juga berperan dalam proses fiksasi nitrogen. 4. Protozoa. Protozoa adalah organisme eukariotik yang merupakan salah satu mikroorganisme pertama yang bereproduksi secara seksual. Langkah evolusi yang signifikan dari duplikasi spora seperti yang diandalkan oleh banyak mikroorganisme tanah lainnya. Protozoa dibagi menjadi 3, yaitu flagellata, amoeba, dan ciliata. 5. Mikoriza. Mikoriza adalah cendawan yang bersimbiosis dengan tumbuhan dan letaknya di perakaran tumbuhan.
berperan untuk menyerap unsur hara melalui percepatan pertumbuhan akar dengan adanya simbiosis jamur dan mempercepat pertumbuhan pada tanaman. 6. Mikroba perombak bahan organik. Mikroba ini berfungsi sebagai biodekomposer terhadap senyawa organik yang mengandung karbon dan nitrogen yang berasal dari sisa-sisa tanaman atau hewan yang telah mati. Mikroba ini juga berfungsi untuk mempercepat pengomposan dan meningkatkan mutu kompos. 7. Mikroba penyubur tanah. Contohnya Azotobacter sp, Rhizobium sp, dan Azospirillum sp yang berfungsi untuk mengikat nitrogen dari udara dan menularkan ke tumbuhan. Nitrosococcus yang berperan dalam proses penambahan kesuburan tanah atau mengoksidasi amonia menjadi nitrit. 8. Mikroba patogen. Mikroba patogen adalah jenis mikroba yang menyebabkan penyakit utama pada tanaman yang bersumber dari tanah. Pada tanah, mikroba yang merupakan patogen adalah Fusarium sp, Rhizoctonia solani, Pythium sp, dan Ralstonia solanacearum. Saya akan menjelaskan tentang peranan mikroba tanah. Yang pertama, yaitu siklus karbon. Jamur berperan dalam siklus karbon, yang mana perannya sebagai dekomposer pada tanah. Alga bersifat autotrof dengan menggunakan CO2 sebagai sumber karbon untuk pertumbuhan. Dan alga juga mengubah CO2 di atmosfer menjadi bahan organik seperti zat alga. Pada bakteri, ada jenis fotosintesis yang tidak menggunakan H2O atau menghasilkan O2 yang berdampak pada siklus karbon sulfur. Contohnya, Cyanobacteria menggunakan CO2 dalam proses fotosintesisnya dan menghasilkan O2 sehingga sangat berkontribusi terhadap siklus karbon dan oksigen. Yang kedua yaitu siklus nitrogen. Bakteri autotrof memperoleh energi dengan membuat makanannya sendiri melalui oksidasi seperti spesies Citrobacter daripada memakan tumbuhan atau organisme lain. Bakteri ini bertanggung jawab atas fiksasi nitrogen, yaitu konversi nitrogen di atmosfer menjadi senyawa yang mengandung nitrogen seperti amonia yang dapat digunakan oleh tumbuhan. Selain bakteri, alga juga berperan dalam fiksasi nitrogen. Jumlah nitrogen yang dimiliki alga lebih bergantung pada faktor lingkungan daripada kemampuan organisme. Faktor-faktor ini meliputi intensitas cahaya matahari, konsentrasi sumber nitrogen anorganik dan organik, serta suhu dan stabilitas lingkungan. Sekian dari kelompok kami. Setelah kami tanya pada diskusi nanti. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.